ini kita akan membahas neuropati diabetikum. Sebetulnya sedikit-sedikit kemarin sudah kita sampaikan, karena hari ini adalah hari senam sejahtera. Sejahtera itu diabetes ya. Kalau bahagia, hipertensi itu bahagia. Oh, hipertensi kok bahagia? Maksudnya doanya tetap bahagia. DM sejahtera maksudnya doanya tetap sejahtera gitu ya. Sampah dibuang di tempat sampah ya. Oke, langsung saja. Apa toh neuropati diabetikum itu? Neuropati diabetikum, sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu, panjenengan yang kagungan gerah gula kan sering koyo gendingen, kebas, kesemutan, gampang capek, lagi kaku. Apa meneh yo keluhane keju, kemeng, kaku, gendingen, kebas, gampang capek, lungguh sithik wis ora kuat. Nah, itu termasuk gejala dari neuropati diabetes. Jadi yang disebabkan karena gula yang tinggi dalam jangka waktu lama berpengaruh atau efek sampingnya pada saraf tepi. Saraf tepi itu mana? Bukan saraf tepi, oh tepi ini subur makmur, enggak. Tepi badan kita, bagian yang kecil-kecil, bagian ujung-ujung jari, ujung kaki sampai kaki ya, kesemutan-kesemutan itu. Bu, nah ngono ki wis tahun-tahunan ibu diobati nang rumah sakit ora mari-mari, betul kan? Iya, rata-rata begitu. Dan neuropati diabetikum, kerusakan pada saraf tepi karena gula itu kadang-kadang membuat tidak terasa. Jadi ini juga yang mengakibatkan misalkan kita kena apa ya, kegriul batu, kerikil, kan ada luka tapi gak kroso. Itu karena efek neuropati diabetikum. Ngerti-ngerti wis ono luka bernanah melebar. Nah itu gak kroso. Kalau gak kroso berarti sudah ada efek samping ke saraf tepi. Kan kalau orang normal ini pelaku ono waktu di sini itu kan kegriul kroso, ini enggak. Maka ada banyak bapak-bapak yang sudah ibu yang sudah sepuh, sikile antar jari satu yang lain di sini, ini dikrikiti semut udah kroso. Datang-datang pas kepikir kabeh sudah bekas gigitan semut, bahkan semutnya ada yang merungkul itu, tahu nggak terasa. Itu karena sing enak semutnya Bu, yang kitanya kurang enak, yang enak semutnya ya, itu karena neuropati diabetikum, jadi tidak terasa, ngerti wes luka. Kita sering menemukan, makanya paling sering luka orang diabetes itu di bagian kaki. Karena apa? Karena ya tadi ada luka sidik orang ketok, orang kroso. Ketok sih. Dia bilang selasa berobat orang kroso pokok. Nah, jangan gitu. Pokoknya kalau ada luka harus berobat. Ya, takutnya agak meremen. Ayo Bu, yang kemarin kakinya luka ya meremen toh Bu. Dokter gini-gini deh, ke rumah sakit aja. Terus dirujuk dengan, nah ini dengan luka, ya luka diabetes. Tapi ditambah dengan diagnosisnya gangren ya karena luka, kemudian neuropati diabetikum. Biasanya ke spesialis penyakit dalam kerjasama dengan saraf. Dan ternyata memang kalau rujukan itu sekarang ada ribetnya, tidak boleh dua ya, dipaksakan satu. Dan kalau satu hari juga tidak boleh di satu rumah sakit, dua rujukan itu tidak boleh ya. Jadi mau kita bagaimanapun itu tidak boleh. Jadi nanti kita atur biar tidak sampai seperti itu. Tapi yang jelas untuk prolanis biar tetap bisa tertangani secara keseluruhan gitu ya. Terus, nah itu adalah neuropati diabetikum. Jadi neuropati diabetikum kerusakan yang terjadi pada pengidap diabetes akibat gula darah yang tinggi melukai saraf di seluruh tubuh, terutama di saraf tepi. Paling sering terjadi pada tungkai dan kaki. Selain itu dampaknya dapat terjadi pada sistem pencernaan, saluran kemih dan pembuluh darah serta jantung. Nah itu yang paling berbahaya kan ke arah jantung. Jadi itu, siapakah di sini yang sudah mulai terasa keluhan ini?
Wah lama nggak mari-mari ya Pak. Nah, memang Bu apa yo ora iso mari, tidak sembuh total tapi berkurang. Caranya gimana? Selain obat adalah menurunkan gula darahnya, dibuat senormal mungkin. Jangan bilang Bu normal mungkin 250 itu nggak normal. Normalnya berapa? Paling tidak di bawah 130. Itu memang 126 ya maksimal, tapi 130 udah sebetulnya Bapak Ibu di tempat kita, di Prolanis kita, Prolanis Dokter AC itu banyak kalau bulan puasa itu sudah bagus di bawah 115, tapi HbA1c nya masih 10. Ya gak guna, gak guna, ya kurang, jangan bilang gak guna, salahku ya berguna tapi masih kurang, karena harusnya kalau gula darahnya bisa di bawah 115, maka HbA1c nya buatlah paling tidak maksimal 7. Kan normalnya kan di bawah 6,3, 6, di bawah 6,3 lah. Tapi saya anggap 7 itu sudah sangat hebat. Siapa yang sudah 7? Alhamdulillah ada 7, ada yang 7 ya. Jadi kalau bisa 7. Masih ada yang 13? Masih ada yang 13. Jadi usahakan. Terus pilih caranya ya diet gula. Wah angel, apalah betul angel, setiap pergi dia suguhin roti ya gimana angel. Beliau bukan cicip-cicip roti, tugasnya itu tiap hari kemana-mana cicip-cicip ya, susah. Jadi tetap bagaimana caranya mengurangi atau diet rendah gula. Itu wes tak kirim video TikTok soal itu deh ya. Kan ada di situ makanan karbohidrat yang rendah indeks glikemik rendah, indeks glikemik sedang, indeks glikemik tinggi. Kelihatannya sudah saya share ya, disimpan kah? Kali wes mengunjungi TikToknya aja, jadi biar tahu lagi apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, selain itu adalah yang pertama adalah diet, yang kedua olahraga, karena dengan olahraga yang selalu saya bilang aliran darahnya itu lancar ya, aliran darahnya itu lancar, nanti neuropatinya akan mulai berkurang. Jadi jangan melulu butuhnya obat dan obat, karena setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Contoh, panjenengan kemeng dikasih obat nyeri, efek samping obat nyeri apa? Aku pembuluh darah, itu tambah kemeng nanti, tensinya bisa naik. Maka salah duanya yang bagus adalah olahraga. Olahraga apa yang paling bagus? Apa coba? Jalan. Kalau ada spesialis jantung itu bilang, Dok, saya sakit gula, olahraganya Pak, jalan. Saya sakit jantung, olahraganya Pak, jalan. Saya sakit di emotnya, jalan. Saya capek, jalan. Murah meriah, rasa ngopo-ngopo jalan, ngajak suaminya kalau ngerumpi sepanjang jalan. Enak itu, udah bisa enak. Baru ya, jadi jalan. Kenapa? Kan ada yang mengatakan bahwa kaki kita itu jantung kita yang kedua. Jantung yang pertama memompa adalah jantung kita itu mompa. Tapi pada saat kita jalan, ini pompa ke jantung kita juga menguat. Segitu darah dari bawah naik. Maka kalau kita sering tidak olahraga, tapi kaki selalu di bawah kaki, orang-orang dengan hipertensi dan gula paling sering kakinya itu bengep, besok bengep ya, agak bengkak. Nanti kalau kita tunduk, ditekan itu dekok, berarti itu kemampuan pompa darah dari kaki naik sudah berkurang. Terus gimana caranya? Caranya tetap jalan kaki, ya olahraganya dengan jalan kaki. Terus kalau pas dengan istirahat tiduran, kakinya dibantali satu biar aliran darahnya naik kembali. Tapi kalau sudah sering begitu dan ngos-ngosan, ya harus tetap datang ke vaskes. Nanti ada obat untuk mengurangi cairannya, gitu ya. Jadi itu neuropati diabetikum. Terus ini merupakan komplikasi
komplikasi diabetes terbanyak lebih dari 50% ya. Kemudian sambil dipanggili boleh, maaf Pak aku lali bilang ya, sambil dipanggili boleh ya. Penyebab neuropati itu apa? Dikatakan tidak diketahui dengan pasti, tapi ya tetap disebabkan karena oksigenasi. Oksigenasi itu apa? Pemberian oksigen pada sel saraf. Sebetulnya kan gini, sel, jadi saraf kita itu ada sel saraf, pembuluh darah kita ada sel pembuluh darah, kemudian kulit kita ada sel. Sel itu dalam bekerjanya itu butuh oksigen. Nah, oksigen ke sel itu berkurang sehingga selnya tidak bekerja dengan normal, maka mudah sekali mengakibatkan tadi yang panjenengan rasakan, kebas dan lain-lain. Sudah sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Monggo. Apakah paham? Perso? Perso nggih? Insyaallah besok kan belajar enggak ada yang mau sampaikan Pak? Enggak apa-apa. Oke, tahan dulu setengah jam soalnya. Oke. Nah, faktor risikonya apa? Faktor risiko itu penyebab paling banyak apa? Ya, itu sudah saya sebutkan. Nanti saya kirim ini. Kirim lali, kirim TikToknya. Ya, kontrol gula darah yang buruk. Jadi penyebab paling sering adalah kontrol jumlah gula darah di dalam badan kita kurang atau low battery, please charge. Artinya gula darahnya masih tinggi. Nah, itu paling sering penyebab neuropati diabetikum adalah karena gula darahnya tidak terkontrol. Ya, jadi ya kembali lagi ke manajemen mulut kita, karena gula tinggi kan dari makanan yang kita asup. Yang kedua, kalau kita tidak bisa melakukan diet mengurangi jumlah gula, otomatis gulanya akan tinggi. Satu penyebab kenaikan gula itu yaitu tadi asupan. Monggo. Yang kedua, apa yang kedua? Stressing. Dengan stres itu memecah gula di dalam tubuh kita akan semakin banyak. Yang ketiga, sakit. Jadi kita sering menemukan orang tidak pernah punya sakit gula, tapi pada saat sakit gulanya tiba-tiba melonjak tinggi. Orang atau saya itu nggak pernah punya sakit gula dong, kok bisa? Karena terjadi pemecahan namanya glikolisis. Pemecahan gula di dalam tubuh kita itu banyak sehingga gulanya meningkat. Apalagi orang dengan sakit gula yang sakit gitu loh, maksudnya otomatis dia tiba-tiba melonjak. Apakah itu normal? Normal untuk teorinya, tapi tetap harus kita turunkan. Maka obat panjenengan yang sudah minum obat gula tetap harus rutin minum obat gulanya. Saya sudah normal banget itu, Dok. Berapa? 95, tapi kan minum obat injeksi insulin. Nah, coba berhenti 2 hari akan naik lagi tiba-tiba, kecuali boleh berkurang atau boleh dihentikan dengan sering ini minum besok tidak, minum besok tidak, apabila sudah minum obat gula dan kedropen. Kalau minum obat gula satu saja sudah ngewel kedropen, artinya boleh stop 1 hari, besok diminum, stop lagi begitu sampai akhirnya bisa lepas obat. Apakah bisa? Bisa. Ada banyak teman-teman kita yang akhirnya lepas obat itu ada. Berarti sembuh? Tidak sebetulnya, karena tidak sembuh, tapi terkendali. Terkendali. Loh, berarti kok terkendali bisa naik lagi? Ya bisa, kalau diet kita ngawur lagi. Kalau kita habis dari rumah udah sarapan jagung di 3 tempat habis semua, sikat kabel. Iya Bu, bener, kemarin ada yang gitu, Bu, wah aku kapok. Nah kenapa? Saya itu jagung 3 tempat berkui kalau anak-anak, karena anak-anak di rumah diajak jajan lagi bulannya surat 450. Nah kapok kadung 450 mau gimana? Ya, jadi nah kenapa? Kan jagung itu ya gimana? Wong temennya makan ya makan 3 tempat sikat habis semua. Ya sudah kan, gitu. Enak.
Satu mulut saya tidak berhenti makan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Ya jadi itu nggih. Jadi usahakan mulai. Saya sendiri juga sudah mulai mengurangi takut nggih. Ada yang ditanyakan dulu? Setiap satu tahap tak tanya dulu. Ya nggih. Oke, lanjut. Yang kedua, riwayat kencing manis ya sama ini, gula darah tidak terkontrol. Terus riwayat penyakit ginjal. Jadi kalau ada orang bukan gula tapi kemudian ada riwayat sakit ginjal, ya kemungkinan juga akan bisa mengakibatkan neuropati. Kenapa? Kalau orang sakit ginjal itu kan jenengan tahu, ginjal itu kan filternya manusia yang akan membuang racun, yang tidak racun diserap kembali. Kalau filternya sudah tidak bisa untuk menyerap dan mengeluarkan racun-racun yang harusnya dikeluarkan terserap kembali. Sehingga paling sering tandanya adalah asam uratnya yang tinggi terus tidak bisa berhenti, turunnya susah. Itu sebagai salah satu tanda. Jadi kita tetap mulai mengurangkan asupan yang banyak mengandung purin. Itu juga sudah saya share kemarin, mengandung purin, bukan protein murni ya, purin. Dan ada satu yang ingin saya sampaikan juga, nanti saya buat Pak Agus ya. Jadi ada anak usia 20 tahun, kalau tidak salah sudah saya share ya, anak usia 20 tahun perempuan. Ini sudah benar hati-hati banget, katanya tidak boleh makan banyak mengandung kolesterol dan asam urat dan gula. Jadi beliaunya ini hati-hati banget daharnya. Dan daharnya itu lebih ke arah buah dan sayur. Sayur yang sering dikonsumsi adalah bayam, kangkung, daun ketela pohon, kemudian buncit, kembang, brokoli. Beliaunya saya suka banget dengan brokoli dicak, kemudian brokoli dikasih kayak salad gitu. Itu hampir tiap hari karena ingin sehat. Kalau tidak, tiba-tiba badannya kok udah capek banget, capeknya harus diobati obat anti nyeri enggak. Akhirnya dicek ternyata ginjalnya kena, kreatinnya naik. Panjenengan kan sudah meresani share-sharean saya bahwa semua sayuran tadi tinggi purin, tinggi asam urat. Jadi asam uratnya dicek itu 12, cek lagi 11, cek lagi 15, terus ternyata malah kena ginjal. Bu, nek kalau kita sapu apa coba toh? Terus apa? Sebetulnya kita makan normal biasa saja, nggak usah menghentikan karbohidrat, benar-benar berhenti. Kemudian makan sayur dan buah saja, tidak perlu, normal saja dari kita itu. Tapi yo tidak usah banyak-banyak. Nasi ya sak cukupe, sayur diganti-ganti, ya sayur diganti-ganti. Nanti saya buatkan sayuran yang tinggi. Ternyata sudah kok, sayuran yang tinggi purin itu sudah, makanan yang tinggi purin itu sudah. Nanti tak coba tak cek lagi, tak lihatkan lagi, ya. Nah, dan yang paling tinggi Bapak Ibu ternyata purin yang paling tinggi yang benar-benar tidak boleh dikonsumsi pada orang dengan ginjal sudah mulai berkurang fungsinya adalah makanan yang kacang-kacangan terutama. Jadi daging dan kacang, kalau daging itu purinnya juga tinggi, kacang tinggi, tapi daging lebih mudah dicerna dan mudah dikeluarkan. Sedangkan kacang-kacangan, kacang hijau, kedelai itu malah akan lebih sulit dan akan lebih cepat membuat kreatin kita meningkat dibandingkan dagingnya. Dari ahli gizi dan spesialis penyakit dalam dengan cerita dari anak perempuan yang kena gagal ginjal cuci darah usia 20 tahun tadi itu ya. Terus kemarin kolesterolku piye? Kolesterol sih sudah. Jadi terus piye? Nek daging kolesterolku piye? Sebetulnya daging yang benar-benar murni daging, tidak mengandung kolesterol, tidak mengandung lemak, boleh, tapi tidak perlu harian, ya, tidak perlu tiap hari. Itu. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanya? Oke, lanjut.
Kelebihan berat badan, wah kelebihan berat badan saya nih termasuk. Kelebihan berat badan juga bisa mengakibatkan neuropati diabetes. Kenapa? Karena bisa pelan-pelan ya. Karena kelebihan berat badan, orang gemuk ya, orang gemuk itu mempunyai efek resisten terhadap insulin, resisten insulin. Jadi faktor resiko terjadinya DM itu tinggi pada orang dengan berat badan berlebih seperti kita, ya misalkan. Ya makanya tetap harus hati-hati menguranginya, semakin takut lagi. Jadi makan juga hati-hati. Makanya mohon maaf kalau saya diparingi snack malam itu kadang-kadang saya bawa pulang ya gitu. Jadi di dewe, namanya juga banyak. Iya banyak banget. Jadi kalau malam sudah malam kita rapat RT ada snack atau dahar enak-enak sih saya. Aduh, nanti malam ya akhirnya mohon maaf saya bawa pulang ya gitu, saya bawa pulang aja daripada nanti ngebrek sayanya yang. Kalau nanti dimakan di malam itu ya? Ya enggak juga. Oh kesuatan dimasukin kulkas ya Pak, besok dipanasin gitu nih. Jadi itu badan berlebih juga mempunyai efek, bisa mengakibatkan faktor risiko untuk terjadinya gula. Kemudian merokok, adakah yang masih merokok? Tapi berapa batang? Berapa wadah wes? Berapa wadah? Setiap kali cuma 1 batang. Ya Pak. Setiap kali 1 batang, 1 hari 10 batang. Darah ngorok ya Pak. Sedikit. Oke. Ya, gejala neuropati, mati rasa, kesemutan, nyeri tajam, kelemahan otot, sensitivitas ekstrim, masalah kaki ya. Jadi ada infeksi itu juga disebabkan karena diabetes, neuropati diabetikum. Nah, neuropati itu ada 2. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya, mungkin ada yang punya keluhan ini nggih, saya sampaikan ya. Penurunan tekanan darah saat bangun dari duduk atau berbaring ya. Jadi kalau habis duduk atau berbaring kemudian berdiri kok keliengan. Pernah? Ada yang pernah duduk kemudian berdiri rasanya kelieng gitu. Nah itu satu. Yang kedua, nah rasa pengen pipis terus-terusan. Kemudian selanjutnya rasanya apa ya, besesek di lambung itu, jadi pengosongan lambung lambat. Rasanya kok penuh koyo penuh. Jadi kalau dimakan sidik sudah kenyang banget. Nah, itu juga termasuk salah satu gejala dari diabetes, neuropati diabetikum, tapi dari pusat, dari otak. Ya, jadi banyak ternyata bukan hanya di tepi. Panjenengan sudah tidak kerja? Oh tidak, monggo. Yang kerja monggo, nanti tidak saya dimarahin HRD-nya. Monggo Pak. Ya, jadi termasuk besesek itu juga. Monggo. Ya, jadi besesek atau penuh di lambung itu juga efek dari neuropati diabetes. Dan saya sebetulnya sering dapat keluhan itu sampai bingung. Bu, aku harus minum obat lambung, antacid, lansoprazol, kok orang mari-mari. Ya memang agak lama sembuhnya, karena memang itu salah satu efek dari neuropati diabetikum. Jadi panjenengan tetap mengurangkan gulanya, baru akan mengurangi keluhan itu nggih. Terus apalagi ada kesulitan menelan.
Arab menolak kalau kangelan sudah pernah adakah yang begitu? Pernah ya Pak? Nah itu juga neuropati diabetikum dari pusat. Kalau seperti itu bagaimana? Ya nanti akan kita rujuk, benar akan kita rujuk kalau sampai menelan juga kesulitan. Itu disebabkan neuropati diabetikum yang dari pusat, dari otonom, dari saraf pusat, bukan saraf kaki. Agar mendapatkan obat saraf, nanti akan dapat obat saraf dari spesialis sarafnya. Jadi larinya nggak penyakit dalam lagi tapi ke saraf. Terus, kalau yang ini ya wajar ya, kalau itu berkurang ke arah seksual karena memang neuropati diabetikumnya ada, aliran darah ke penisnya berkurang. Pada wanita biasanya vaginanya menjadi lebih kering, disparin itu apa? Sakit kalau hubungan dengan suami, ya itu karena kekeringan. Itu ada triknya, tapi kita ngomongnya tadi dulu aja ya. Ada triknya nanti ya. Bagaimana caranya biar tidak terlalu kering pada panjenengan yang memang ada gangguan gula darah. Ya nanti kasihan bapak-bapaknya juga kan, gitu. Oke. Ada lagi, saya ikutin aja biar cepat. Nah, ini yang sekarang baru marak, ya baru banyak keluhan. Sakit di pantat, pinggul atau paha. Ya, sakit di pantat, pinggul atau paha. Otot paha rasanya lemah dan mengecil, kesulitan bangkit dari posisi duduk dan nyeri dinding perut. Ternyata banyak banget efek samping dari gula. Bukan menakuti. Jadi kalau ada keluhan ini baru banyak banget. Yang sering keluhannya adalah bokong, ujung bokong itu sakit sampai ke paha bawah, atau gloyori pada saat baru duduk kemudian mau bangun gloyori. Itu efek samping dari gula yang disebut sebagai neuropati diabetikum dari otonom atau pusat. Bu, dan terus ya dulu saja kalau memang sudah sering seperti itu ya biar spesialis saraf nanti yang ngurusi. Nah, panjenengan itu kan sering dapat vitamin B12 ya Pak ya. Yang BF dapat ya vitamin B12 dapat ya Pak. Nah, itu sebetulnya untuk memperbaiki saraf. Ya, B12 itu di mana toh? Di makanan apa toh? B12 sebetulnya di beras putih itu banyak, tapi kan kita nggak boleh terlalu banyak dahar beras putih, maka diberikan tambahan B12, vitamin B12 itu untuk memperbaiki mielin itu apa? Selubung saraf, sehingga sarafnya diharapkan kembali membaik gitu. Dan 30 menit deh. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi banyak ya efek sampingnya, tapi tidak usah khawatir selama gulanya terkontrol. Yang akan tak ketahui bukan hanya dari gula darah puasa tiap bulan, tapi 6 bulanan hasil HbA1c nya 7. Yuk kita berusaha berlomba-lomba HbA1c nya 7. Ya, itu efek samping tadi insya Allah akan jauh berkurang. Oke, Bu, panjenengan yang kemarin luka awalnya nggak terasa juga toh? Nggak terasa? Boleh bercerita? Malu? Nggak apa-apa, sekarang udah bagus kok ya. Jadi luka kecil, sekecil apapun kita obati dulu, pasti langsung dapat antibiotik. Kalau dia kok tambah melebar, ya sudah harus dirujuk. Jangan sampai dan harus diobati, dibersihkan pagi sore. 1 hari 1 kali. Jadi berturut-turut baru nanti boleh. Kalau bisa sendiri boleh kok. Okay. Cuma kalau ada lukanya kan pasti luka-luka yang garing kering itu kan harus dipotongi, jadi biar bisa membaik gitu. Okay. Itu saya kira untuk neuropati diabetikum cukup. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Saya itu minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya itu minum obat diabetes itu biasanya kadang-kadang 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Kalau umpamanya kayaknya. Tapi setiap kali saya ngecek
gula darah saya bagus. Gula darah kolesterol saya biasanya pasti 104 atau di kisaran di bawah 110. Dan gula darah waktu saya kalau saya ngecek di bawah 170. Apa itu sudah bisa dikatakan sembuh? Atau HbA1c-nya berapa? HbA1-nya Terakhir kemarin ikut April kita 6 ada 6. Ya, bagus ya. HbA1c-nya sudah 6. Saya tahu beliau itu belum begitu lama sebetulnya, dan nyonya itu teliti banget ya Pak ya. Nyonyahnya itu noto daharnya itu teliti banget. Jadi kalau misalkan ada kenaikan, pasti beliau WhatsApp, Bu dokter, suami saya gini gitu. Nyonya itu rajin, biayanya rajin. Jadi alhamdulillah kalau memang HbA1c-nya sudah 6 ya, kan kita maksimal sebetulnya 6,3, 6,5 kita anggap sudah bagus. Apalagi tujuannya bagus, apalagi 6, jadi sudah bagus. Apakah bisa dikatakan sembuh? Bapak memang sudah baik, tapi dikatakan sembuh belum, karena memang terkontrol, hanya terkontrol. Coba nanti panjenengan kalau sudah 4 hari ya, dinaikkan 5 hari, tidak minum obat 5 hari, setiap 5 hari baru minum. Masih enggak? Nah, itu kan panjenengan, tapi panjenengan tetap diet. Usahakan tetap minum 1 kali dalam beberapa hari biar aman dulu. Takutnya nanti tiba-tiba tinggi, itu agak susah lagi menurunkannya. Jadi tetap dipakai. Ada dikatakan saya ada beberapa yang lepas obat, itu kalau dia tidak minum obat setengah, saya tambahkan setengah tablet, itu sudah kebetulan gini. Saya sama benar-benar nggak, dikasih setengah aja, sudah 1 minggu nggak minum obat, coba dia kasih setengah aja, dia udah gini. Artinya udah obat. Nah itu baru kita berani lepas obat. Ya gitu ya, bisa paham ya. Nanti dicoba aja, karena ada banyak. Saya punya 1 satpam itu, saya ketemu 500, sekarang benar-benar nggak minum obat sama sekali. Bisa, gitu ya. Oke, ada. Terus ada lagi yang 1 pasien kita itu kemeng, jadi tangannya itu nggak bisa digerakkan. Tangannya 1 masih bisa sampai sini, ini sudah nggak bisa sama sekali. Beliau sudah saya rujuk ke fisioterapi, sudah dilakukan apa jenenge saraf, kemudian fisioterapi 2 tahun. Maaf Bapak, belum berhasil. Jadi akhirnya beliau mendengarkan obrolan saya, cobalah olahraga dulu. Jadi olahraga sendiri, kemudian punggungnya yang sakit itu karena nggak ada apa-apa, membuat palangan sendiri, terus kayak tiap hari seperti disesuaikan di fisioterapi, tapi pasti sulit dikerjakan. Sekarang sudah sehat walafiat, ada Bapak. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu harus bergantung dengan rumah sakit. Fisioterapi ki mung setengah jam, paling banter saja, nggak mungkin dikasih fisioterapi 2 jam. Maka kita nyalahi berusaha olahraga sendiri. Saya pun yo pegel juga. Esok saya itu yoga di bawah depan kasur itu ada kaca, yoga sendiri. Kenapa? Karena kita itu orang tahu lain, kesel begitu ya.